Video lurah yang mengalami insiden tidak menyenangkan telah viral di media sosial. Pria yang terjatuh ke pari itu adalah Muhammad Fadli, Lurah Perintis, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan. Ia tampak didorong oleh seorang warga berinisial A hingga masuk ke sebuah parit. Keributan itu terjadi pada Senin 13 Oktober 2025 di Jalan Madukoro, Kelurahan Perintis. Awalnya, Muhammad Fadli berniat menertibkan polisi tidur yang dinilai ilegal atau tanpa izin. Izin Pak, tadi ini ceritakan sedikit kronologis. Jadi tadi pagi kita mendapat laporan dari warga terkait adanya pemasangan polisi tidur yang tanpa izin, baru adanya sampah yang atau gundukan tanah di situ yang berserak sama papan ya Pak, papan bekas meja diserak di jalan. Nah gitu, laporan warga sama Kepling. Atas laporan dari warga tersebut, Kepling menyampaikan pada saya sebagai lurah yang memiliki tugas untuk kewilayahan, kita melakukan pembersihan Pak. Jadi waktu kita melakukan pembersihan, ada perlawanan dari yang memasang itu, karena menurutnya itu dipasang di depan rumah dia, padahal itu bukan, itu di jalan umum Pak, di fasilitas umum, di jalan dipasang. Nah kita melakukan pembersihan, ada perlawanan, terjadi sedikit perdebatan. Saya sudah mengarahkan yang bersangkutan bila mana keberatan untuk ke kantor lurah, namun yang bersangkutan bersikeras di lapangan itu nggak mau dia. Nah, akhirnya terjadilah pendorongan saya sehingga saya masuk ke dalam drainase atau dalam parit tadi itu Pak. Track record ya, warga ini memang selalu buat resah atau gimana? Kalau berdasarkan informasi dari kepala lingkungan Pak, memang warga situ sering keberatan dengan apa yang dibuat-buatnya Pak. Memang agak meresahkan lah gitu Pak. Beberapa warga pun sempat melaporkan langsung ke kita, ke Pak Camat juga melaporkan, dan kita udah beberapa kali coba memang bikin mediasi. Cuman hari ini yaitu Pak, kita harus mengambil tindakan yang untuk, karena satu lagi itu kan bukan di tanah pribadi Pak, itu di jalan Pak dibikin. Selanjutnya, warga berinisial A itu tak terima karena polisi tidur yang ia buat dari ban bekas dengan paku tersebut ditindak oleh kelurahan. Perdebatan terjadi sehingga lurah terdorong ke parit hingga seragamnya basah terkena air yang berwarna hitam dari parit tersebut. Adapun keberadaan polisi tidur itu telah dilaporkan oleh warga lainnya karena meresahkan. Bahkan para warga yang merasa dirugikan telah 2 kali melapor karena terganggu dengan polisi tidur yang berpaku itu. Dan 2 kali pula telah dilakukan mediasi perihal polisi tidur tersebut. Sebagai informasi, polisi tidur atau speed bump dalam pembuatannya tidak boleh sembarangan. Sebab untuk membuat polisi tidur terdapat ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi, termasuk soal penempatannya. Mengacu kepada keputusan Menteri Perhubungan nomor KM.3 tahun 1994 tentang alat pengendali dan pengaman pemakaian jalan, yaitu pasal 4 ayat 1 yang mengatur cara pembuatan dan penempatan polisi tidur. Dijelaskan bahwa polisi tidur adalah alat pembatas kecepatan kendaraan yang melintas. Polisi tidur harus ditempatkan pada jalan di lingkungan pemukiman, jalan lokal yang mempunyai kelas jalan 3C, dan jalan-jalan yang sedang dilakukan pekerjaan konstruksi. Syarat pembuatan polisi tidur ini ada pada pasal 5, yaitu harus dibuat dengan ketinggian maksimal 12 cm, lebar minimal 15 cm, dan sisi miring dengan kelandaian maksimal 15%. Tidak hanya itu saja, polisi tidur juga dibuat dari bahan yang sesuai dengan badan jalan atau karet. Juga harus diberi tanda berupa garis serong dan cat warna putih. Polisi tidur tersebut harus ditempatkan di jalanan lokal atau lingkungan dengan kecepatan operasional di bawah 20 km per jam. Kemudian syarat lainnya adalah terbuat dari bahan badan jalan atau bahan lainnya yang memiliki pengaruh serupa dengan tinggi antara 5-9 cm, lebar total antara 35 sampai dengan 39 cm, dan kelandaian maksimal 50%. Dan dibuat di daerah dengan kecepatan operasional di bawah 20 km per jam. Selanjutnya ditempatkan di jalan kolektor, jalan lokal, dan jalan lingkungan atau tempat penyeberangan dengan kecepatan operasional di bawah 40 km per jam. Bahannya terbuat dari bahan badan jalan atau blok terkunci dengan mutu setara ke-300 untuk material permukaan, tinggi antara 8-9 cm, lebar bagian atas 660 cm, dan kelandaian maksimal 15%.
Mari kita kembali ke kasus lurah yang didorong ke parit. Kejadian tersebut telah dilaporkan ke kepolisian setempat dan warga berinisial A itu telah diminta keterangannya oleh polisi.